persembahkan hanya kepadamu, sebab Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah izinkan kami ada lagi di tempat ini untuk kami berbakti kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan jam ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan dan kami buat sepanjang ibadah ini berjalan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal dan sampai kekal. Saat ini Tuhan kami siap lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus menolong dan mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memberkati kami, menuntun kami, membawa kami kepada jalan yang benar, sehingga dalam hidup ini Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami, hati, pikiran, perasaan kami. Kami minta sekali lagi Roh-Mu yang kudus berdaulat dalam kehidupan kami, tetapi juga tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, meskipun suara ya kita capek-capek ya melaksanakan ibadah perayaan Natal kita ya, puji Tuhan. Tapi overall perayaan Natal kita ya berjalan dengan baik. Amin, saudara. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa ya. Yang namanya acara ya, karena acara ini dibuat, direncanakan dan dibuat oleh manusia, jadi jangan heran kalau ada kurang sana kurang sini. Haleluya ya. Karena yang bikin siapa? Manusia. Haleluya. Jadi pasti ada kurang. Tapi secara keseluruhan ya saya beri apresiasi buat panitia ya, tepuk tangan buat panitia Kompria. Haleluya. Karena apresiasi luar biasa Kompria sampai ketuanya 2 kali pasang diri. Mana ketuanya? Haleluya ya. Itu apresiasi khusus buat ya, buat Kompria. Haleluya. Beliau pasang piring mewakili ketua pria dan juga mewakili panitia. Haleluya. Tapi saya dengar ternyata ada diskomunikasi di sana. Ya, ada pertama dipanggil mewakili panitia Pak Roni ya. Tapi ada yang bilang, ada yang suruh beliau cepat ke sana. Orang sudah tiba-tiba begitu beliau kembali dipanggil lagi. Ya, beliau bilang, tadi sudah. Beliau serupai saya, bukan nama saya. Haleluya ya, itulah ya namanya kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Almarhumah Dorce Gamalama bilang ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Kekurangan ada pada kita ya kan? Dan memang itu seperti itulah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih ya. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat ya, jemaat yang sudah terlibat, bahkan yang sudah menyumbang ya. Terima kasih semua. Soal pertanggungjawaban itu nanti panitia dengan panitia ya. Panitia akan mempertanggungjawabkan kepada Kompria pada rapat-rapat pria berikutnya ya. Haleluya. Yang pasti bahwa di bulan Desember ini kita mau jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan damai dan sukacita. Amin. Amin saudara. Haleluya ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan saja di saat ini ya, di bulan Desember pada tanggal yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-17 ya. Kita lihat Lukas 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya
yang ke-6. Ya. Sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca buat kita semua dibantu oleh multimedia. Lukas 17 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan kita di sini yang diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, beberapa nasihat. Artinya lebih daripada satu. Karena itu paling tidak dari kebenaran firman Tuhan di sini, kalau saudara perhatikan baik-baik, saya menemukan 3 nasihat penting terkait dengan jaga diri. Haleluya. Jaga diri itu ada pada ayatnya yang ke-3. Perhatikan ayat 3 dengan jelas berkata, jagalah apa? Diri. Haleluya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-3. Kalimat pertama dikatakan jagalah diri. Karena itu ada 3, saya ulang lagi, ada 3 nasihat penting bagi murid-murid waktu itu, orang-orang percaya waktu itu, tapi juga kepada saudara dan saya, terkait dengan nasihat supaya kita jaga diri. Sebab kalau kita tidak menjaga diri dari nasihat 3 ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan fatal dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Karena itu kita mau sama-sama renungkan, apalagi di bulan Natal ini, ya. Mari kita mau jaga 3 nasihat terkait dengan jaga diri. Haleluya. Amin, saudara. Jadi kalau tanya tema khotbah pagi hari ini, jagalah dirimu. Bilang kiri kanan, jagalah diri. Haleluya. Saudara, apa-apa itu harus dijaga. Kalau dijaga, bahaya, ya. Termasuk kepeng dijaga. Kalau nggak dijaga kepeng, bisa jebol. Semua harus dijaga. Karena itu, ya, nasihat di sini kalau saudara perhatikan itu luar biasa. Apa yang harus kita jaga? Hal apa saja yang harus kita jaga berdasarkan kebenaran firman Tuhan, nasihat oleh Tuhan Yesus. Perhatikan, yang pertama yang harus dijaga, ayat pertama dan ayat kedua. Saudara baca baik-baik, kita baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya suka tidak suka dalam menghadapi, menjalani hidup ini, pasti ada penyesatan. Terus kata firman Tuhan, ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah itu. Jadi yang pertama, dengar baik, yang menjadi nasihat yang harus kita jaga. Jaga diri kita dari mana? Yang pertama, dari hal-hal penyesatan, dan jaga diri kita dari menyesatkan. Jadi bukan tidak mungkin kita disesatkan, bukan juga tidak mungkin kita menyesatkan. Karena itu kita harus jaga. Kalau ada orang yang menyesatkan Anda, contoh, saya kasih contoh. Ada orang yang
mancing Anda, ada orang yang ajak Anda untuk main judi. Saya mau kasih tahu, Anda harus jaga diri. Amin. Itu penyesatan. Betul nggak? Haleluya. Makanya nasihat pertama yang harus kita jaga dalam diri saudara dan saya, hal pertama yang saya temukan, jangan sampai kita disesatkan atau kita menyesatkan orang. Haleluya. Ada yang bisa menyesatkan, barang dia sudah tahu tidak baik, tapi dia ajak untuk melakukan yang baik, yang tidak baik itu. Haleluya. Dan Alkitab berkata kalau orang yang menyesatkan, lebih baik dia diikat batu kilangan. Saudara pernah lihat batu kilangan di Israel? Saya sudah beberapa kali ke Israel, jadi saya tahu betul soal batu kilangan itu. Jadi batu kilangan itu dia bulat, ya. Saya lupa ada gambarnya di Google kalau saudara bisa lihat, ya. Dia bulat, kurang lebih mungkin sekitar 1,20 meter kali 1,20 meter dia punya bulat, ya. Lalu dalam bulatan itu di pinggirnya ada sejenis, ada got, ya, ada seperti parit. Lalu di parit itu nanti ada satu batu lagi untuk orang keliling injak itu. Contoh mereka mau bikin minyak atau apa, jadi itu batu kilangan namanya. Jadi ada batu masuk pas di got itu, lalu kemudian orang dorong keliling. Jadi nanti ada begitu sudah jadi minyak dengan sendirinya akan terpisah dari itu. Jadi batunya cukup tingginya kurang lebih 7-80 cm. Jadi Anda bayangkan batu itu cukup berat, ya. Dan Alkitab bilang orang yang menyesatkan lebih baik ini celaka. Lebih baik itu batu itu diikat di leher, kemudian dia dibuang di mana? Di laut. Dan dapat dipastikan itu mati. Orang yang menyesatkan. Jadi orang yang menyesatkan yang dimasukkan di sini, dia sudah tahu bahwa barang itu salah, tapi dia masih mau ngajak-ngajak orang. Dan bodohnya orang yang mau disesatkan. Haleluya. Bodohnya orang yang mau disesatkan juga. Makanya jaga diri di sini. Nasihat pertama, kita harus bisa jaga diri. Anda jaga diri supaya Anda tidak menyesatkan orang. Tetapi juga kita harus jaga diri supaya kita tidak disesatkan. Haleluya. Kalau Anda sudah tahu bahwa, contoh, ambil ayam pergi berjudi, sabung ayam, Anda sudah tahu itu salah. Terus Anda ajak, ayo Pak Thomas, tolong bantu bikin tali, Pak. Haleluya. Ya, bahaya. Haleluya. Anda sudah tahu bahwa kalau orang minum alkohol kebanyakan itu mempengaruhi kesehatannya tidak bagus, betul? Tapi Anda masih bilang, mari. Anda yang menyesatkan. Dan Alkitab bilang, yang menyesatkan boleh begitu. Dia lebih baik ikat batu kilangan di lehernya, terus buang di laut. Ini Tuhan Yesus sudah bilang, bukan saya. Dari kalimat ini saya sudah mulai merenung. Waduh, ini sangat bahaya. Mungkin sekarang belum, tapi tunggu 5 tahun, tunggu 10 tahun, Anda akan dapat. Karena Anda menyesatkan. Haleluya. Jadi nasihat yang pertama, kita harus jaga diri supaya kita tidak menyesatkan dan kita tidak disesatkan. Haleluya. Tapi yang paling bahaya di sini yang menyesatkan. Itu yang paling bahaya, fatal. Kalau kita menyesatkan. Haleluya. Amin. Saya akan ulang-ulang bilang,
ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, manusia itu punya tubuh perlu ada alkohol. Tapi ada apa? Batasnya. Ada tuh main kayak. Haleluya. Kalau sampai orang pada akhirnya dia berbahaya, saya tidak bertanggung jawab atas kebenaran firman Tuhan. Siapa yang menyesatkan dan siapa yang disesatkan. Makanya jaga diri. Haleluya. Apalagi contoh, ya. Anak-anak muda hati-hati, harus jaga diri. Jangan ya kita pergi malam minggu di SP Anam sana. Di sana ada ini. Anda yang menyesatkan, Anda sudah tahu barang salah, Anda diajar-ajar. Terus orang lagi karena saking mau ingin enak, jangan sampai disesat. Kalau Anda tahu itu tidak bagus, jaga diri. Haleluya. Karena Alkitab bilang gini, ayat pertama bilang, mau tidak mau. Saya baca dulu ayat pertama. Balik ayat pertama. Haleluya. Yesus berkata kepada murid-murid, Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada. Dalam jemaat ini pasti ada. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang bilang. Dalam jemaat ini ada yang nanti menyesatkan kita. Hati-hati yang disesatkan. Anda bodoh kalau Anda disesatkan. Haleluya. Nggak boleh. Karena pasti ada yang menyesatkan. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Haleluya. Makanya kita harus jaga diri. Tolong jaga diri. Anak-anak muda jaga diri. Ibu-ibu jaga diri. Biar ada yang mulai mengajak-ajak, jaga diri. Bapak-bapak juga jaga diri. Ada ajak-ajak. Begitu. Karena memang mau tidak mungkin tidak ada penyesatan. Yang namanya penyesatan itu keluar dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pasti penyesatan. Kalau barang tidak benar bagaimana? Bikin saja itu penyesatan. Ada juga model penyesatan kedua, yaitu tafsiran yang salah. Ada juga. Ya, sekarang ini banyak aliran-aliran yang bisa menyesatkan orang terkait dengan doktrin. Ada lagi. Jadi ada penyesatan yang model doktrin ada. Seperti itu. Makanya kita perlu apa? Perlu belajar Alkitab, perlu dengan Alkitab secara komprehensif, secara menyeluruh, biar kita tidak mudah menyesatkan, tapi juga tidak mudah disesatkan. Amin. Yang kiri kanan, saya tidak mudah disesatkan. Bilang lagi, saya tidak mungkin menyesatkan. Haleluya. Ini Alkitab. Jaga diri kita supaya kita tidak disesatkan, tapi juga tidak menyesatkan. Kenapa? Karena fatal akibatnya. Sekarang mungkin belum, tapi Alkitab bilang lebih baik dia ikat batu ilana di leher, buang ke laut. Haleluya. Sebelum itu terjadi, cepat-cepat bilang kira-kira cepat bertobat. Haleluya. Ini aku senior siapa pun ini. Nah, bukan. Ambil senior. Haleluya. Untuk saya tidak bingung. Nah, itu dia.
Jadi tidak boleh. Ini nasihat pertama dari Tuhan Yesus. Dalam hal yang pertama, jangan sampai kita disesatkan dan juga menyesatkan. Mending kalau ada orang ketemu kita ajar yang baik. Amin. Haleluya. Ajar. Setiap hari masuk gereja, nanti di gereja kita dengar khotbah yang membangun iman kita. Begitu, ya. Atau mari kita ke memasak. Untuk apa? Makan-makan. Itu bagus. Haleluya. Kemana? Mari kita ke rumah makan Marina. Ya, buang di grup. Kenapa? Ya saya bersyukur ada kebaikan Tuhan Marina. Untuk apa? Mari sudah kita makan. Itu yang bagus. Telepon kebetulan ada babi ini, dia cuma 20 kilo. Kita putar dia sama-sama, kita makan sama-sama. Begitu. Haleluya. Itu bagus. Tiba-tiba Pak Wanda pria-pria, mari kita ke pulau Buaya. Saya punya lokasi di sana kita. Itu mandi air garam. Tubuh ini membutuhkan air garam supaya ada enzim-enzim yang mati, tapi juga ada sel-sel baru. Itu haleluya. Jangan kita menyesatkan, ya. Tapi juga jangan sampai kita disesatkan. Amin. Coba lihat kiri kanan ini, muka-muka menyesatkan. Ini kasihan. Jaga diri dari penyesatan, jaga diri dari disesatkan. Haleluya. Amin. Kalau cuma sekedar memperlancar kerongkongan, pencernaan, kalau kita bilang kalau kamu kurang nafsu makan, minumlah anggur secukupnya. Tolong secukup, bilang ke kanan, secukupnya. Orang Manado bilang, mana tahan Pak. Haleluya. Secukupnya. Bukan tidak. Masalahnya keturang ini tidak tahan. Kalau suka pancing 1 gram, 2 gram, 3 gram. Haleluya. Ya. Alkitab bilang orang yang mengajak atau menyesatkan itu fatal. Ya. Haleluya. Tapi tolong juga Anda jangan jadi orang lemah. Lemah di sini dalam pengertian bodoh. Jangan sampai kita menyesatkan orang lemah, kata firman Tuhan. Lemah itu dalam pengertian dia punya kemampuan lemah dalam hal berpikir, dalam hal logika, akal. Makanya saya berani bilang, tolong Anda jangan jadi orang bodoh yang gampang sesatkan. Haleluya. Amin. Jangan, anak-anak muda jangan. Untuk pacar panggil Sai. Malam-malam dia WA, Sai. Nanti malam saya jemput ya. Oh baru, iya. Jangan ada mudah disesatkan. Kita jalan-jalan yuk. Aduh, kau belum tahu laki-laki kekelakuan. Tapi laki-laki model begitu, Alkitab bilang dia lebih baik ikat batu kilangan, buang di laut. Jadi jangan kau pikir dia lagi. Haleluya. Ini nasihat jaga diri. Jadi kita yang disesatkan maupun kita yang mau menyesatkan,
kita harus jaga diri. Amin. Karena suka tidak suka, setuju tidak bisa menghindar. Alkitab bilang, Yesus bilang, tidak mungkin tidak ada pasti ada. Termasuk dalam bebas ini. Tapi kalau saya bukan ini bukan penyesalan. Ya, kalau di tempat lain lah, di sana. Tapi kalau di sini tidak. Amin. Haleluya. Disesat. Itu nasihat pertama. Terus apa nasihat kedua dari kebenaran firman Tuhan terkait dengan jaga diri? Yang kedua ayatnya yang selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya kalau saudara perhatikan ayat 3 dan 4, apa kata firman Tuhan di sana? Ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yang kedua yang harus kita jaga dari diri ini apa? Jaga diri dari kebencian. Haleluya. Stop sudah Anda benci dengan orang. Amin. Stop benci dengan saudara. Apalagi kau bini, kau belah. Alkitab bilang kalau dia bikin salah 7 kali dalam sehari, terus dia datang, saya menyesal, kau harus. Artinya hati-hati kalau Anda benci orang, penyakit buat Anda, bukan buat dia. Fatal akibatnya. Makanya ada orang makan bagus, fasilitas lengkap, tapi tiba-tiba ada penyakit. Orang yang tidur di emperan toko, rumah tidak ada, tempat tidurnya cuma alas dan koran, tapi dia sehat. Kita enggak, semua lengkap. Apa yang kurang? Soal kebersihan dijaga 1000%. Minum saja tidak boleh air masak, kami masih bisa. Ada jemaat yang harus air yang terbaik, yang paling mahal. Tapi itu sakit juga. Jangan-jangan masih ada kebencian. Haleluya. Bilang diri kanan, jangan suka benci orang. Benci sampai cerita, ketemu orang dia cerita, ketemu lagi dia cerita, ketemu dia cerita. Sambil makan sambil cerita. Iya, memang ibu itu benar. Sambil makan cerita orang karena benci. Padahal dia sudah datang ke rumah, hari-hari datang di rumah, tiap minggu muncul di rumah, tapi dia masih benci ketemu orang yang cerita. Memang dia begitu. Ipar tadi dia. Iparnya sendiri cerita. Tapi bukan di sini maksud saya. Bertobat, jaga diri dari soal kebencian. Haleluya. Yang susah Anda benci orang, dia orang benci ya. Kalau dia sudah datang ngomong, kasih tahu aman dia. Anda yang masih bertahun-tahun sampai mati cerita terus. Haleluya. Anda tolong kalau ada yang model cerita orang begitu tandai. Mau majelis kah, mau pendeta kah, mau gembala atau gembala kah, apalagi sekretaris. Haleluya. Dan boleh jaga diri kita. Amin. Haleluya. Saya kalau ada orang tidak suka saya datang. Meskipun saya benar, saya
saya minta maaf kalau saya salah. Kalau kau benci, wah, bukan urusan mereka. Haleluya. Itu kita jaga diri. Amin. Jaga diri dari apa, Pak? Dari soal kebencian. Kalau orang sudah tahu doa Tuhan Yesus, dia bilang gini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Ayat itu, doa itu menunjukkan bahwa kalau kita mengampuni orang, tidak simpan kebencian, Tuhan pasti ampuni salah dosa kita. Haleluya. Ayat doa itu membuktikan kalau kita mengampuni tidak simpan kebencian. Maka saya percaya Anda mungkin belum mengaku sama Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Dan kalau Tuhan sudah ampuni, hidup ini luar biasa. Haleluya. Daripada kita benci orang, sudah bisa marah. Haleluya. Yang susah kita. Tadi saya bilang, padahal kita ini sudah safe, sudah, bayangkan jalan di mobil saja tutup kaca mati, tidak bisa buka supaya jangan debu masuk. Buka sedikit jangan, mau debu itu pengalaman itu bagus, tidak salah. Haleluya. Di rumah pokoknya semua dijaga luar biasa. Tapi sedikit-sedikit sakit ini sakit. Haleluya. Masalah ini masalah. Jangan-jangan saya cuma menduga-duga, jangan-jangan masih ada roh kebencian. Kebencian kalau disimpan lama dia akan menjadi yang disebut dengan akar pahit. Dan akar pahit itu akan menghasilkan bahaya dalam hidup saudara misalnya. Makanya ada tiba-tiba penyakit aneh-aneh sekarang. Sekarang ini banyak penyakit aneh-aneh. Ya, macam-macam penyakit. Haleluya. Makanya salah satu rahasia peperangan hidup orang panjang, banyak orang menghina dia, yang dia tidak pernah marah. Malah justru istrinya yang kadang-kadang dia marah. Kalau itu kan faktor keluarga, biasa saja. Tapi jangan sampai ada kebencian. Ya. Orang mau hina kita, jangan benci, tolong. Pak, marah boleh? Boleh. Karena Alkitab juga bilang, boleh marah, tapi jangan sampai maka terdengar. Ada orang marah sampai bertahun-tahun. Beta saya mau lihat pose sampai dilihat rumah. Oh, haleluya. Jangan jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya marah boleh, tapi habis marah selesai. Haleluya. Anda merasa bersalah langsung. Suami marah istri boleh. Haleluya. Tapi begitu istri sadar, oh itu saya salah. Wah, saya minta maaf. Jangan. Wah, saya minta maaf, saya salah. Wah, tolong, saya sadar, saya salah. Kau minta maaf, saya selalu minta maaf, selalu minta maaf. Tidak bisa. Harus buka pintu maaf selebar-lebarnya. Amin. Begitu juga ibu-ibu kalau bapak, yo, maaf, saya salah. Kok masa sedih? Kenapa saya masuk itu sebagian dari hukuman karena kau ibu-ibu pintu maaf bapak-bapak. Haleluya. Mungkin bapak-bapak hilang tiba-tiba dia faktor capek di kantor, terus kau bikinlah bapak itu langsung dia marah, ya mungkin mati kah, ya atau dia ya macam-macam. Tapi saya harap jangan sampai di rumahmu itu ada kebun-kebun binatang itu. Jangan. Hindari kalau marah-marah. Saya ingat almarhum Kindangan. Dia kalau marah berat.
bahasa yang keluar di mulut itu cuma satu, sontolori. Tapi itu apa? Haleluya. Kita yang di Papua ini jangankan marah, main saja anjir. Karena marah saja mati, apalagi marah. Gak enak itu. Yang senang saja dipuji. Cuma belum. Jadi yang harus kita jaga. Yang kedua apa? Kebencian. Jadi hari ini mau masuk Desember. Cuma bulan Desember. Ada kekurangan, ya, it's okay. Ada kelemahan sesama jemaat, biasa. Itu manusiawi. Karena kita belum malaikat, apalagi Tuhan. Tapi tolong jangan benci. Yang kemarin Natal, yang kurang-kurang habis sudah. Jangan Natal sudah lewat, cerita jalan terus. Itu gara-gara dia bakar babi, api besar. Sudah babi sudah dimakan, selesai. Soal api besar kapan? Gara-gara dia hapus, sudah hapus. Itu ibu ini pembagiannya tidak adil, sudah. Kalau tidak adil itu manusia. Sebab yang adil itu cuma kita ini banyak hilang. Tapi tolong jangan benci. Jangan suka benci. Jaga diri dari roh kebencian. Ini untuk kebaikanmu dan kebaikan itu, bukan kebaikan orang lain. Haleluya. Sebab roh kebencian itu dia akan masuk di hati. Dan dengan baik, kalau Anda benci orang, dia mau berbuat baik pada Bapak, tetap dalam pandangan Bapak negatif. Ingat, mungkin hilang 1-2 minggu, tapi 1 bulan kemudian tetap kau bilang dia negatif. Karena roh kebencian ada pada. Percaya saya, kalau Anda benci saya sudah bikin yang bagus dari itu. Tetap Anda bilang, apa dia tetap bagus. Haleluya. Itu kenapa? Karena kebencian. Tapi kalau tidak ada kebencian, bos, kita tidak akan melihat orang dengan negatif. Selalu positif tinggi. Haleluya. Meskipun Anda banyak kurang, saya banyak kurang, tapi kalau tidak ada roh kebencian, selalu kita lihat orang dengan cara yang positif. Amin. Itu hukumnya. Makanya jaga diri. Yang kedua dari kebencian. Terus yang ketiga, sekaligus yang terakhir, jaga diri dari mana? Lihat ayatnya. Ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-5 dan 6. Perhatikan firman-Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangtumlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepada. Jaga diri dari kurang iman. Haleluya. Jaga diri kita, jangan sampai kita jadi kurang iman. Sebab imanmu yang akan membawa engkau melihat hal-hal yang luar biasa. Iman menyembuhkan. Kau sakit, iman yang menyembuhkan. Kau mau diberkati, imanmu yang menentukan. Kau mau jadi orang sukses, imanmu yang menentukan. Karena itu rasul-rasul minta, tambahkanlah kami iman, supaya kami jangan kekurangan iman. Orang yang kurang iman, apa-apa tuh pesimis, tidak pernah optimis dia.
Itu orang kurang iman. Haleluya. Tuhan bilang, Rasul semua, tambahkanlah kami. Tuhan bilang, kalau kau beriman cuma sebesar biji saja. Saudara sudah lihat biji saja? Ada di bawah. Saya bawa dari saya. Itu kenaan yang sedikit berbahaya. Iman sekecil itu bisa bilang pohon ara, pindah ke orang, dia pindah. Haleluya. Jangan sampai kita jadi orang yang kurang iman. Gembala imannya besar, terus bilang, cukup sudah kecil saja. Tidak boleh. Istri bilang, Pak, kita harus bikin garasi yang besar karena ini mau beli anak mobil. Terus dia bilang, tidak boleh. Iman besar. Kalau kau kurang iman hari ini, Alkitab bilang, minta sama Tuhan, Tuhan, tambahkan rasa iman. Haleluya. Kenapa kau bermimpi besar, ada mobil, jalan saja ke rumah tidak ada? Kita ini kan selalu melihat sesuatu dengan cara yang logika, yang masuk akal deh. Iman itu tidak bicara masuk akal. Iman itu supranatural. Di luar kemampuan orang berpikir. Itu bicara iman. Orang bilang tidak bisa sakit, iman bisa menyembuhkan. Tidak jalan ke rumah, itu kata orang. Tapi kalau kau punya iman besar, bisa bikin jalan lain ke rumah. Ragu. Tidak boleh. Orang bilang, Pak Pendeta, iman tidak mungkin bangun gereja besar. Tapi iman saya tahu, saya bisa bangun gereja besar. Percontohan di kota Solo. Itu bicara iman. Jangan jaga diri, jangan sampai ada kurang iman. Apa-apa pesimis. Apa-apa ya jadilah menurut apa kayaknya. Tidak bisa begitu. Kalau Anda kurang iman, minta tambahkanlah iman kami, supaya iman kami menjadi iman yang besar. Amin. Haleluya. Begitu. Jadi jaga diri yang ketiga. Jaga diri jangan sampai engkau kurang iman. Kurang iman. Harus iman kita besar. Amin. Bayangkan kalau iman saja sebesar biji sawi, kita bilang bisa pindahkan. Masa cuma penyakit kita nggak bisa pindahkan? Haleluya. Amin. Jangan pesimis. Makanya saya sering bilang ke orang saya, jangan pesimis. Jangan jadi orang kurang iman. Haleluya. Bilang diri kan, jangan jadi orang kurang iman. Jangan. Kalau Anda kurang iman, saya mau beritahu, seperti rasul-rasul, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Pasti Tuhan akan tambah. Dan Tuhan buat iman yang besar. Haleluya. Dan kalau sudah iman besar, keuntungan itu banyak hal. Ada jemaat, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau begini. Saya berdoa, Allah Yesus jadi. Tapi jangan, saya tidak suka. Ada yang bilang, Pak kita mau begini. Itu saya paling tidak suka itu. Yang suka bantah visi misi. Orang punya visi besar, punya mimpi besar, itu bagus. Ya. Kalau Anda punya mimpi besar untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, kenapa tidak ada bermimpi besar untuk pekerjaan Tuhan? Haleluya. Harusnya itu yang harus saudara miliki. Mimpi besar untuk kerajaan Allah. Amin. Jangan kita mimpi besar. Bagaimana supaya jalan tembus di muka rumah, supaya bisa beli mobil.
Gimana Pak Isa? Haleluya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan firman Tuhan dari kebenaran firman di pagi hari. Nasihat, jaga diri. Yang pertama, jaga diri dari penyesatan dan disesatkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, jaga diri dari mana? Jaga diri dari kebencian. Tidak usah benci. Haleluya. Apalagi di bulan damai, bulan Desember. Tidak perlu ketemu waktu bagi kue toples. Ibu-ibu aku telepon, ibu bikin kue apa? Berapa toples? Saya bikin 3. Justru saya cuma 3, tapi 1 ke ibu, 1 ke saya ya. Ibu-ibu bikin kue, datang bawa di pastor. Aneh ibu-ibu. Bayangkan kalau ibu ada 20, 1 toples, 20 toples di pastor. Yang makan juga bukan yang bapak kepala, ibu kepala. Yang makan kita semua. Haleluya. Kau pikir bapak kepala rakus kan? Orang datang lepas. Karena saya sudah menghindari dari manis-manis. Karena memang orangnya sudah. Haleluya. Jaga diri dari kebencian. Kemudian yang terakhir, jaga diri dari kekurangan iman. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang kurang iman. Tuhan berkati kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Mari teman posisi dan maju ke depan. Biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan kita di bulan Natal ini. Tema Natal kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau jaga diri kita di bulan ini, tapi juga seterusnya. Haleluya. Tuhan cari hati kita, bukan casing kita, bukan casing yang Tuhan cari, tapi Tuhan cari isinya hati kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian, ku tak membawa apapun juga. Hati sebagai hamba yang Tuhan cari dalam hidup saudara. Kita datang di dunia ini tidak bawa apa-apa. Waktu juga kita pulang tidak bawa apa-apa. Tuhan mencari setiap hati saudara dan saya punya hati apapun juga. Satu datang ke dunia, ku tinggal
hari-hari ke depan ini kami mampu menjaga diri kami Tuhan dari penyesatan dan disesatkan. Kami mampu menjaga diri kami Tuhan dari kebencian. Kami tidak mau benci. Kami mau membuka pintu maaf, pintu ampun selebar-lebarnya kepada orang yang bersalah kepada kami. Tapi juga kami mau menjaga diri kami supaya kami tidak kurang iman Tuhan. Tambah-tambahkanlah iman bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini bagi kami semua tanpa terkecuali, agar ke depan kami menjalani hidup ini Tuhan, kami benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga berfirman, tolongkan Roh-Mu yang kudus, pegang tangan kami, tuntun, pimpin, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa buat firman. Bapak berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang dengan segala macam pergumulan. Tuhan tahu pergumulan kami. Saat ini Tuhan terbuka di hadapan Engkau. Hati kami tak dapat kami sembunyikan. Ada hal-hal yang kami gumuli Tuhan, karena hamba berdoa. Firman Tuhan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, sehingga hamba percaya dengan iman hamba bahwa jemaat Tuhan akan menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jawaban datang daripada Tuhan. Firman-Mu memberi jaminan bagi kami. Bahkan Engkau Yesus sendiri sebagai jaminan hidup kami. Di bulan ini kami akan melihat terobosan-terobosan besar. Berkat-berkat dahsyat akan kami alami di bulan Desember ini Tuhan. Peristimewa, berkat damai dan sejahtera itu, sukacita natal itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal dan sampai kekal. Saat ini kami akan memberi persembahan sebagai syukur kami kepada apapun bentuk persembahan yang dibawa umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati dan dikuduskan. Dan biarlah Tuhan genapi janji firman-Mu bagi setiap tangan yang memberi akan menerima berkat lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur, ini doa kami atas firman dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas firman dan kami siap memberi persembahan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, mengabaikan tangan. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati dari bukan sampai saat ini, tapi sampai selama-lamanya Tuhan Yesus sayang dia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari bulan ini. Saya persilakan. Shalom. Tuhan, saya minta waktu sebentar. Lupa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, cuma tadi Roh berbicara bahwa kau harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya, khususnya kemarin bulan September itu waktu saya ke Jakarta. Saya kontrol kesehatan saya, dan waktu itu kebetulan di rumah sakit TB Simatupang. Ternyata dokter sampaikan bahwa di dalam tubuh saya khususnya kita semua wanita pasti mengalami yang namanya kita punya namanya itu mio ya, setiap wanita punya gitu. Dan itu saya rasakan dengan pemeriksaan itu dokter sudah nyatakan bahwa minum saya sudah ukurannya sebesar 5 cm. Waktu disorong itu baru 3, ternyata bulan September kemarin itu sudah 5 cm. Dan saya dokter sarankan kalau masih lama menunggu bisa-bisa kandungan ibu diangkat. Dan saya bilang, baik dok, nanti saya pulang, saya ke konsultasi atau
saya bicara dulu dengan suami saya, koordinasinya suami saya gimana baiknya. Nah, pada waktu bulan, dan saya janji nanti bulan Oktober tanggal 2 itu kita sudah harus jadwal untuk dilakukan operasi. Dan bertepatan dengan bulan September itu saya harus menyelesaikan pekerjaan saya sehingga tertunda di bulan Oktober. Jadi waktu akhir bulan Oktober saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya dan saya konsultasi kembali ke dokter, tetapi dari pihak rumah sakit tidak ada jawaban bahwa untuk schedule ulang. Dan saya percaya ini juga mungkin karena dibilang bukan waktu Tuhan gitu dalam hidup saya, karena saya percaya apapun yang terjadi itu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Jadi saya percaya kalau Tuhan, kalau bukan rumah sakit ini, berarti Tuhan, saya tahu Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Dan saya bersama mama saya, kita berdoa, kita bergumul, minta Tuhan sediakan rumah sakit dan dokter yang terbaik. Dan puji Tuhan pada saat itu juga kebetulan ponakan saya Vela, dia tidak tahu, tiba-tiba saya langsung kepikiran untuk bilang dia, Vela aku bisa antar Manani untuk ke rumah sakit. Terus Vela bilang bisa, dan puji Tuhan juga Vela juga punya kenalan di rumah sakit Siloam, tapi bukan di TBC Matupang yang pertama, dia di MRCCC, itu Siloam Internasional, tapi khusus penyakit kanker. Dan puji Tuhan lagi temannya Vela ini juga bertugas pada bidang OK, maksudnya dalam ruangan operasi. Saya percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan campur tangan. Jadi sebelum kita berangkat, saya bergumul, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, biar semua apa yang saya lakukan Tuhan buat berhasil. Dan puji nama Tuhan, begitu kami ketemu dengan dokter periksa kembali, ternyata sudah 7 cm. Sudah 7 cm. Terus saya sampaikan sama dokter, ini kira-kira bagaimana, saya terus terang saya nggak mau angkat kandungan saya. Kalau bisa gimana, apakah ada cara yang ini? Dokter bilang kalau begitu kita lakukan MRI. Jadi kalau hasil MRI-nya itu dia nampak, berarti bisa dilakukan melalui metode laparoskopi, dalam arti bahwa alat yang masuk. Tetapi kalau misalnya hasil MRI-nya itu kabur, mau tidak mau ibu kita harus bedah dalam arti seperti orang sesar. Dan saya takut kalau bedah sesar itu penyembuhannya lama, dan bisa-bisa pekerjaan saya juga terbengkalai. Dan saya pulang, saya sampaikan kepada suami saya, kepada orang tua saya, keluarga saya, terutama kepada gembala, bantu saya. Dan juga saya berterima kasih kepada jemaat Tuhan, karena jemaat Tuhan sudah mendukung saya selama di sana. Dan sepanjang pergumulan untuk saya melakukan MRI itu, puji nama Tuhan, saya selama 1 jam di dalam tabung MRI, dan hasil yang saya terima sebelum saya masuk ke dokter untuk hari berikutnya melihat hasilnya itu, saya bergumul, saya berdoa, Tuhan saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan saya imani seperti tadi firman tadi, bahwa iman kita yang akan menyembuhkan kita. Dan puji nama Tuhan, begitu saya ketemu dokter, itu kita pasti ambil hasil karena rumah sakit itu berapa puluh tingkat ya, sampai 35 kalau nggak salah itu. Jadi Vela ambil hasil di lantai 19, saya ketemu dokter di lantai 25. Jadi waktu ambil hasil, dokter begitu lihat langsung dia ambil tindakan. Oke, nanti minggu depan langsung kita dijadwalkan itu. Saya bilang, Dok, izin saya bisa tanya kira-kira metode apa yang kita pakai. Dan
sebelum lihat hasil juga pagi-paginya itu Vela bilang, Manani, saya mimpi hasilnya itu kelihatan. Terus saya bilang, puji Tuhan Vela, kalau kau punya iman mimpi seperti itu, saya juga pasti punya iman akan seperti itu. Dan puji nama Tuhan, begitu dokter sudah menuliskan jadwal untuk operasi, saya bertanya, dokter kira-kira metode apa yang nanti saya akan pakai. Terus dokter mengatakan bahwa di laparoskopi. Begitu keluar dari rumah sakit saya menangis. Saya berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya memberitahukan semua pada orang tua saya, keluarga saya, bahwa Tuhan sudah dengar doa kita. Dan singkat cerita, begitu sebelum saya masuk dalam ruang operasi, tidak ada sedikit pun rasa ketakutan yang ada dalam diri saya. Biasanya kita kalau masuk dalam ruang operasi itu kita pasti punya hati atau itu nyut-nyut ya, deg-degan gitu. Tapi puji nama Tuhan tidak ada, karena sepanjang perjalanan didorong saya dari ruang kamar rawat inap sampai dengan masuk dalam ruang operasi, yang saya angkat lagu hanya kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Itu saja yang menguatkan saya. Makanya keluarga saya bilang, jangan pikiran nanti darah naik. Tapi saya merasa bahwa saya tidak ada pikiran apa-apa. Saya tidak punya darah. Saya tidak merasa takut sedikit pun. Karena sepanjang perjalanan begitu saya didorong, petugas sampaikan, ibu kita siap masuk ruang operasi ya. Itu saya selalu langsung menyanyi dalam hati, kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi begitu sampai di dalam meja operasi, sebelum mereka suntikan obat bius, mereka sempat tanya, dan saya bersyukur juga dokter anestesi yang menyuntikkan saya itu ternyata juga orang Toraja dokternya. Jadi begitu dia tahu mungkin dari Maria, ibu orang apa? Saya bilang orang Toraja. Langsung ibunya bilang, oh saya juga Toraja. Oh iya ya dok. Saya bersyukur Tuhan juga pertemukan saya, dan saya juga bersyukur sama Tuhan Yesus. Begitu saya mau disuntikan, mereka sampaikan, ibu siap ya? Saya bilang, saya siap. Jadi begitu mereka suntikan, saya tetap menyanyi lagu itu. Dan tiba-tiba saya sudah tidak merasakan apa-apa. Dan puji Tuhan, saya juga tidak tahu kalau operasi saya itu memakan waktu selama 3 jam. Kalau operasi bedah mungkin cuma 1 jam lebih, tapi saya juga tidak tahu. Ternyata begitu saya sadar, saya tanya Vela, sudah berapa jam? Saya di Manani sudah 3 jam. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus sudah pulihkan saya. Kiranya saya juga mau pakai hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan, karena hanya ini yang bisa saya persembahkan. Dan saya bersyukur juga ternyata dokter kalau di Sorong itu 1 kali dia lihat visit pasien, 1 kali datang sudah tidak ada lagi dia hubungi. Tapi di sana puji Tuhan dokter siang malam, pagi siang malam selalu komunikasi. Ibu keadaan bagaimana? Ibu baik-baik saja. Saya bilang puji Tuhan saya baik-baik. Terus saya tanya, dokter izin kalau bisa, karena dokternya ini WA saya, ibu kalau bisa ibu berpuasa, hanya doa dan puasa saja, kita pasti menang. Dan saya kaget, saya tahunya dokter ini Muslim, karena dokter namanya dokter Sita. Saya pikir dia Muslim. Saya bilang puji Tuhan dok, terima kasih. Terus saya tanya, dokter izin saya bisa tanya dokter gereja di mana? Saya karismatik bu. Terus saya bilang, dokter karismatik mana? Saya di GBI. Saya bilang puji Tuhan dokter, ternyata yang tangani saya adalah dokter dari GBI juga.
dan dia jemaat dari pendeta Dr. Niko. Dan saya sampaikan bahwa gembala saya juga namanya Dr. Niko. Terus dokter bilang, oh iya ya. Terus dokter sampaikan, ibu tolong bantu saya, sampaikan kepada gembala, tolong bantu jemaat, bantu saya dalam doa. Iya, biarlah saya terus dipakai oleh Tuhan. Saya bilang, dokter, saya akan sampaikan kepada jemaat dan gembala, biar mereka akan mendoakan dokter, biarlah dokter jadi perpanjangan tangan berkat bagi banyak orang. Dan puji nama Tuhan, sebelum menutup kesaksian, saya ingin menyanyikan lagu yang waktu saya masuk dalam ruang operasi. administrasi itu dokter sampaikan harusnya kalau di Sorong ini setiap kalau mau operasi dokter malah pilih yang mahal kan, sesuai dengan tingkatan. Jadi kebetulan saya juga punya asuransi. Kalau dokter tahu kita ada asuransi, pasti dokter minta ya untuk kelas di atas biar hasil operasi, biar hasil biaya tindakannya itu pasti mahal. Tapi puji nama Tuhan, dokter yang tangani saya ini malah sarankan saya untuk ambil kelas yang bawah. Katanya ibu sayang duitnya. Itu yang saya bersyukur bahwa Tuhan luar biasa. Begitu saya sampaikan bahwa di pihak admin rumah sakit saya ambil kamar standar yang harganya 300. Puji Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Ternyata kamar standar yang saya dapati itu penuh. Jadi ditingkatkanlah status rawat inap saya ke kamar yang deluxe yang harga 1 juta semalam. Itu saya bersyukur, saya bayar harga standar tapi dapat fasilitas yang